Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nuraini Ahmad. NIM saya 21020100234. Kami di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pertumbuhan ekonomi. Anggota yang lainnya yaitu Algi Pauji Hartono, NIM 21020100250, dan yang terakhir itu Fahrul Roji Firmansyah, NIM-nya 21020101266. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi yaitu proses kenaikan per kapita dalam waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi juga termasuk salah satu indikator yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi. Dengan begitu, maka tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat indikator yang lain, yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Lalu ada beberapa teori dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu ada 5. Yang pertama ada dari mazhab historius dulu, yaitu dilihat dari pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkat pada perspektif sejarah. Dalam hal pikiran mazhab ini, fenomenal ekonomi yaitu produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu di dalam perjalanan sejarah. Dan yang kedua yaitu mazhab analitis. Nah, di dalam mazhab analitis ini ada 5. Yang pertama ada teori klasik. Teori klasik itu yaitu beberapa teori yang diungkapkan oleh para tokoh ekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang penambahan penduduk. Jadi artinya semua teorinya itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Yang kedua yaitu ada teori neoklasik. Teori neoklasik yaitu aliran yang memusatkan 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yakni modal, tenaga kerja, perkembangan teknologi. Dalam teori ini meyakinkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang ketiga itu ada teori Keynesian, yaitu pentingnya investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal yang memungkinkan peningkatan output. Dan yang keempat itu ada teori Schumpeter. Menurut Schumpeter, ialah ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Sulitnya melakukan investasi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat hingga akhirnya berhenti pada titik tertentu. Dengan keadaan ini disebut stagnation stage. Berbeda dengan aliran klasik yang berpendapat bahwa keadaan stationary state terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Dan yang terakhir itu adalah teori ketergantungan. Menurut Tino dos Santos, ketergantungan yaitu keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspektasi dari kehidupan ekonomi negara-negara lainnya, di mana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai menerima akibat saja. Negara-negara pinggiran yang prakapitalis merupakan negara-negara yang tidak dinamis, yang memakai cara produk Asia yang berlainan dengan cara produk budaya feodal Eropa yang menghasilkan kapitalisme. Negara-negara pinggiran ini
setelah disentuh oleh kapitalis maju, akan bangun dan berkembang mengikuti jejak negara-negara kapitalis maju. Namun terdapat juga kritikan mengenai teori tersebut bahwa negara-negara pinggiran yang prakapitalis merupakan dinamika sendiri yang bila disentuh oleh negara-negara kapitalis maju. Oleh karena itu akan berkembang secara mandiri, justru karena negara-negara kapitalis maju ini berkembang menjadi negara-negara pinggiran menjadi terhambat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Algi. Saya, Algi Pauji, akan melanjutkan materi tentang indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. 1. Produk Nasional Bruto. Produk Nasional Bruto atau dikenal Gross National Product adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Ukuran dalam bentuk GNP ini bersifat global. Para ahli ekonomi di dunia sepakat bahwa secara umum untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara dapat dilihat melalui peningkatan GNP negara berikut. Rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi tahun tertentu sama dengan delta GNP per GNPTO dikali 100%. Keterangan delta GNP adalah GNP tahun tertentu dikurangi GNP tahun sebelumnya. GNPTO adalah GNP tahun sebelumnya. 2. Pendapatan per kapita. Ukuran pertumbuhan lain yang lebih mendekati kenyataan yaitu penggunaan konsep pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita diartikan pendapatan rata-rata seseorang penduduk suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan per kapita juga sering dikenal istilah income per capita. IPC dibagi jumlah GNP dibagi jumlah penduduk. Mengukur pertumbuhan penduduk menggunakan konsep pendapatan per kapita dianggap lebih baik karena sudah menghitung jumlah penduduk. Meskipun cara ini dianggap baik tapi belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tepat. Hal ini disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan kuantitatif. Ciri-ciri negara yang melakukan pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi menurut ECAFE yaitu sebagai berikut. 1. Negara tersebut mengalami peningkatan GNP dan pendapatan per kapita dari tahun ke tahun. Flow of output approach. 2. Negara tersebut mengalami peningkatan investasi potensial. Level of living approach. 3. Di negara tersebut ditemukan sumber-sumber produktif dan dapat didayagunakan dengan lebih baik. Storage of resource or productive asset approach. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Harul Rozi. Saya Fahrul Rozi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak luput dari faktor-faktornya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, faktor sumber daya manusia. Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM, sumber daya manusia, merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerahnya. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang mampu bertumpu kepada sumber daya alam. Dalam melaksanakan proses pembangunannya, namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi. Apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia, sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih, berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan akhirnya berakibat
pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Yang keempat, ada faktor budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi juga dapat menjadi penghambatnya pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan sikap kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya. Yang terakhir ada sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.